Ada kisah nyata tentang seorang hakim di Yugoslavia dulu yang memiliki nasib yang aneh. Keanehan pertama adalah dia meninggal dunia kesetrum di kamar mandinya. Istrinya menemukannya terkapar. Istrinya berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga datang. Polisi pun datang. Dan akhirnya tim medis pun datang. Dan dinyatakan bahwa dia tidak tertolong lagi. Dia telah wafat. Jenazahnya hari itu dibawa ke rumah duka untuk besok melaksanakan upacara pemakaman. Tengah malam, sang hakim memperoleh kembali kesadarannya. Melihat di mana dia sedang berada, sang hakim mulai mengerti bahwa dia telah dianggap mati. Karena itu diantar ke rumah duka untuk besok pelaksanaan pemakaman. Maka dia mulai berpikir mau apa. Dia pergi ke tukang jaga malam di rumah duka itu memberitahukan bahwa dia hidup. Tapi dia tidak berhasil. Mengapa? Karena tukang jaga malam itu sudah kabur duluan, ketakutan. Lalu dia berpikir lagi, ya, saya harus menelepon istri saya. Dia memakai telepon di tempat jaga itu untuk menelepon istrinya. Tapi hakim itu tidak mendapat jawaban apa-apa karena istrinya sudah pingsan duluan. Sang hakim berpikir lagi, mau apa lagi? Dia pergi mengunjungi rumah sahabatnya yang paling dekat dari rumah duka itu. Waktu itu sudah dini hari. Mendengar bel dibunyikan, sahabatnya membuka pintu. Dan melihat hakim itu datang, dia tutup lagi. Karena dia yakin itu hantu. Inilah nasib aneh keduanya. Tidak diterima oleh orang-orang yang mengenalnya. Lalu sang hakim berpikir, ya, masih ada cara lain. Dia menelepon sahabatnya di luar kota itu yang belum mendengar berita tentang kematiannya. Dan orang itu, sahabatnya yang di luar kota itu yakin bahwa dia masih hidup. Sesudah hakim itu menceritakan kronologi kejadiannya. Dan sahabat itulah yang dari luar kota itu yang berhasil kemudian meyakinkan istri hakim itu dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya bahwa dia masih hidup. Saudara-saudara terkasih, proses dari dianggap mati, kesetrum, sampai pada memperoleh kembali kesadaran penuh adalah proses natural manusiawi. Namun proses ini tidak banyak terjadi. Karena itu tidak mudah bagi orang-orang untuk menerima bahwa dia hidup. Sekali lagi karena jarang terjadi, sulit manusia menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Cerita ini, kisah ini membantu kita untuk memahami mengapa para rasul dahulu juga sulit percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan dari alam maut belum pernah terjadi. Karena itu manusia sulit menerima. Apalagi kebangkitan Yesus bukan hanya proses natural manusiawi, tetapi juga spiritual ilahi. Tidak mudah untuk menerimanya, mempercayainya. Namun dalam Injil hari ini kita lihat cara Yesus meyakinkan para murid bahwa dia hidup. Yesus datang dan para murid itu terkejut, takut, ragu, menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Yesus menunjukkan tangannya dan kakinya yang tentu bekas paku itu masih ada. Melihat itu, mereka mulai bergembira, tetapi heran
belum pernah terjadi sehingga sulit diterima akal dan tetap tidak percaya. Lalu Yesus kemudian meminta sepotong ikan dan makan di hadapan mereka. Saudara-saudari yang baik, mengapa makan ikan bisa begitu meyakinkan? Seturut paham mereka, yang makan ikan hanya manusia yang hidup, bukan manusia yang mati, apalagi hantu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika Yesus makan, cara memegang ikan itu, gesture tubuh itu, ekspresi wajah itu hanya Yesus yang punya. Dan mereka tahu itu Yesus. Saudara-saudari terkasih, hal yang natural manusiawi dipakai Yesus untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa dia bangkit, dia hidup. Sesungguhnya saudara-saudari yang baik, makan ikan di hadapan mereka adalah cara yang kedua. Cara pertama Yesus, cara pertama dan yang paling utama sebenarnya ada. Hanya para murid melupakannya. Apa itu? Yesus beberapa kali mengatakan bahwa Mesias akan menderita, wafat, namun akan bangkit pada hari ketiga. Yesus telah mengajarkan ini beberapa kali, bahwa kitab suci juga menubuatkan ini. Tapi ternyata para murid fokus pada penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus, dan melupakan sisi kebangkitan hari ketiga ini. Mengapa kita tidak percaya kepada kitab suci kita? Mengapa kita tidak percaya pada kata-kata Yesus itu sendiri? Hanya karena kita melihat dia makan bersama-sama dengan kita, maka kita percaya. Engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Amin.